Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Eh, Hari ini saya akan kembali mengulang sedikit, mungkin yang kemarin belum jelas ya. Ya, ini hanya untuk sedikit memperjelas saja. Ya. Jadi ini adalah bagaimana eh, metode bagi dua atau biseksi itu mencari nilai dari akar X gitu ya, dengan menggunakan metode bagi dua ya. Jadi karena bagi dua maka ini memiliki nilai tengah gitu ya. Bagi dua memiliki nilai tengah. Nah, untuk lebih jelasnya dari sini ya, saya akan menggambarkan secara coret-coretan terlebih dahulu ya. Jadi misalkan ada kurva seperti ini ya. Nah, seperti ini ya. Kemudian ada garis melintas di sini ya. Garis melintas di sini. Nah, ini. Maaf. Nah, seperti ini garisnya. Nah, dan kita akan mencari tahu titik ini itu nilainya berapa ya. Titik ini itu nilainya berapa. Nah, ini. Nah, seperti ini. Nah, cara kerja metode biseksi secara garis besar adalah membagi ya, yaitu membuat garis seperti ini ya. Nah, eh, seperti ini. Nah, kemudian dibagi dua di tengah sini tuh. Nah, miring ya, ambil saja seperti ini ya pokoknya ya. Jadi nanti di sini ini kan ada titik A, ya, ini A ya, A. Di sini itu adalah B ya, B itu, dan yang tengah ini adalah C. Yang tengah ini adalah C. Nah, yang tengah C, yang sini B. Nah, nanti nilai A, C, dan B ini akan berubah-ubah gitu ya. Ya. Jadi misalkan eh, untuk mencari nilai tengah itu berarti A plus B itu dibagi dua, nanti hasilnya kan di C ini. Ya, A tambah B ini dibagi dua, hasilnya di C. Nah, kemudian nanti dicari nilai fungsi dari tiap-tiap eh, batas itu, batas A dan B. Batas A dan B. Batas A dan C, kemudian C dan B. Ya, barang siapa yang nilainya negatif, ya misalkan A kali C ini nilai negatif ya, atau negatif, nilainya kurang dari 0. Jadi, fungsi A dengan fungsi C ini dikalikan, nilainya kurang dari 0. Ya, berarti dianggap di range ini itu ya, di range ini itu dianggap ada apa namanya, ada akarnya gitu. Nah, karena kan akar itu adalah apa, terletak di antara negatif dan positif ya, seperti itu. Kalau sama dengan nol kan, nah, kalau kita mau mengakalkan itu harus disama dengan nol dulu, berangkat dari situ gitu ya. Jadi kita harus berangkat dari pengertian ya, eh, ini dulu ya, jadi, ya FA ya kali FC
Ini harus kurang dari 0 gitu. Dengan 0 itu berarti akar jadi setengah-tengah sini. Jadi nanti nilai A-nya yang dipakai kan gitu. Kalau algoritmanya kan gitu. Nah, kemudian kalau misalkan nilai FA dan FC ini lebih dari 0, ya, berarti yang dipakai adalah sebaliknya nilai B-nya. Nilai A-nya diganti nilai apa? Diganti nilai C. Dan iterasi itu akan berlangsung berulang seperti itu sampai nanti sesuai dengan batas toleransi yang kita tentukan. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, kita kembali lagi ke Excel ya yang tadi saya sudah siapkan. Nah, di sini dilihat kita disuruh menyelesaikan sebuah fungsi ya x plus pangkat x ya, mana kita tentukan batas bawahnya atau A-nya itu sama dengan -1 ya. Kemudian batas atasnya itu sama dengan 0 ya. Gitu. Nah, dengan toleransi 10 pangkat -4 atau 0,0001 ya. Nah, ini bisa kita lihat ya. Jadi batas bawah ini angka -1 ya, batas atasnya 0 ya kan. Ini dimasukkan dulu di sini kan gitu. Nah, kemudian untuk mencari nilai C, ini ya, berarti batas bawah plus batas atas dibagi 2, ini jadinya nilai tengah itu kan. B4 ya. B4 ya, B4 itu ini ditambah D4 kemudian dibagi 2, hasilnya adalah ini. Oke. Ini ketemu C-nya. Nah, kemudian fungsi A-nya dicari. Fungsi A-nya dicari dengan cara memasukkan rumus ini ke dalam sini ya. Ya, FA ini dicari dengan rumus ini ya. Kemudian dimasukkan seperti ini ya. Nah, ini B4 ya. Dikalikan dengan ini kan -1 dikalikan dengan eksponen B4 berarti dikalikan dengan X itu sendiri. Ini kalau eksponen itu kalau di Excel langsung kebilangannya nggak perlu pakai pangkat ya. Nah, gitu. Kemudian FB-nya juga sama, dimasukkan rumus seperti itu, juga FB-nya juga sama. Nah, seperti itu. Jadi untuk baris 1 ini sudah mungkin sudah sedikit jelas ya. Nah, untuk bawahnya bagaimana? Nah, bawahnya kita pakai ini. Nah, ini kan if ya. If 4 ya. Fungsi A dikali fungsi C ya. Ini ya. Itu kurang dari 0, nah, berarti kan di situ ada akarnya, dimungkinkan di situ ada akarnya. Maka tetap yang dipakai batasnya adalah batas yang ini, batas bawah A ini berarti ya. Itu. Tapi bila tidak, nah, lebih dari 0, kebalikannya ya. Itu yang dipakai adalah nilai tengahnya. Berarti dia menggeser ya. Menggeser ke kanan berarti ke daerah mendekati plus kan gitu. Kan gitu. Nah, karena ini dikalikan, fungsinya dikalikan ini minus dikali plus ya, hasilnya kan kurang dari 0 berarti minus kan. Bilangan itu kalau tandanya berbeda, satu negatif satu positif dikalikan, mesti hasilnya kan negatif. Nah, itu akhirnya diambil dia, -1-nya ini masih dipakai. Kemudian dihitung lagi dengan cara yang sama dengan yang ini, fungsinya ini. Ini juga dijumlahkan ya. Nah, B-nya bagaimana? Nah, B-nya ini kalau nilai tengah itu B-nya kalau nilai A-nya FA dan FC-nya itu kurang dari 0, B-nya itu pasti ya, FC dengan FB-nya itu kalau dikalikan mesti lebih dari 0. Nah, ini kan FC dan FB lebih dari 0. Makanya untuk nilai B ya, B ini diambilkan dari nilai tengahnya. Nah, jadi ini itu kalau digambarkan secara kurva ya,
gambarkan secara kurva itu kalau kita lihat di sini ya, seperti ini ya, maaf ya, ini pakai ini aja. Nah, ini seperti ini ya, ya ini seperti ini misalkan A-nya, ini B-nya ya. Dan di sini misalnya ada C ya, ini artinya ada C. Ada C. Seperti ini. Nah, berarti ini itu geser ke kanan, geser ke kiri ya. Kiri ini ada panah ke kiri sini ya. Ya gerak kiri. Nanti kan kayak ayun-ayunan itu, kadang kiri kanan kiri kanan sampai sampai nanti berhenti di titik yang kita bayangkan sebuah ayunan. Kalau di ayunan kiri kanan lama-lama kan nanti akan sampai ke batas toleransi yang ditentukan. Nah seperti itu ya. Nah kemudian dilanjutkan lagi ya. Kalau kita lihat iterasi selanjutnya ya, yang ketiga. Jadi kalau ini di sininya itu apa namanya? Di sini itu masih errornya kurang dari 10 pangkat min 4 yang kita sepakati, ya dia iterasi akan berjalan terus. Nah ini sampai iterasi 3 sekarang. Iterasi 3 ternyata berpindah sekarang. Nilai C itu dipakai di A. Nah ini C, yang ini A, yang B tetap. Ya. Terus ini ternyata juga masih sama. Jadi ini kayaknya agak condong ke kiri ini. Apakah ini masih sebentar. Masih condong ke kanan. Nih, di sini condong ke kanan. Ini kan nilai 0,5 di sini masih bertahan sampai 3 iterasi di sini. Terus ini baru geser lagi ke kiri sedikit, terus ya ini. Terus seperti itu terus sampai seperti ayunan. Kemudian dia akan mendapatkan, nah dia akan bernilai true ketika ini kan sudah, kalau di sini dilihat itu errornya itu 5 kali 5,4 kali 10 pangkat minus 5 kan sudah kurang dari ini. Nah makanya inilah jawabannya di sini. Nah ini X nilai setengahnya. Jadi kurang lebih seperti itu ya untuk pembahasan biseksi ya atau bagi dua ini apa namanya yang mungkin kemarin masih belum paham, kurang lebih seperti itu ya. Nanti bisa dilihat di video ini ya rumus-rumusnya ya. Ini untuk ini ya. Ya seperti ini ya. Tinggal di drag saja kalau Excel itu ya. Tinggal di drag saja, nanti dia akan terus sendiri ketika sudah menemui batas toleransi untuk error. Itu saja. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa disampaikan lewat komen-komen di bawah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.